Inilah kami Tuhan, jemaat-Mu, jemaat-Mu yang Kau kasih. Kami menghadap Allah yang sempurna. Kami bisa berjumpa dengan Kau Tuhan dalam ibadah ini yang bisa memberikan kepada kami kemenangan, ketenangan, ketentraman dan mengabulkan doa-doa kami, menguatkan dan menyembuhkan segala sakit penyakit kami. Terima kasih Bapa. Kami tengking, kami usir kuasa setan di dalam nama Tuhan Yesus. Kami perintahkan Engkau pergi semua enyah dari tempat ini, dari hati pikiran kami. Darah Yesus berkuasa. Biarlah bungkus selimut kami dengan kasih-Mu sehingga kami merasakan kebahagiaan. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Haleluya. Amin. Silakan. Bahagia orang yang suci hatinya. Orang yang suci hatinya, bahagia orang yang murah hatinya. Kemurahan Allah akan selalu dicurahkan dalam kehidupan yang rendah hati. Bahagia orang yang berduka cita, bahagia yang lapar akan kebenaran, penghiburan kepuasan selalu dilimpahkan dalam hidup sebagai anak Tuhan. Sekarang juga sebutlah namanya, dia mempelai surga, ya Yesus yang mengasihi kita. Ku serahkan hatiku untuk kasih-Mu, bagai bencana lemah di hadapan-Mu. Ku sambut diri-Mu, Kaulah kekasih-Ku yang menjadi kerinduan jiwaku. Bukakanlah hati-Mu untuk kasih-Nya yang bersedia curahkan sekarang juga. Dia mempelai surga, dialah Yesus yang mengasihi kita. Ku Serahkan hatiku untuk kasih-Mu, bagai bencana lemah di hadapan-Mu. Ku sambut diri-Mu, Kaulah kekasih-Ku yang menjadi kerinduan jiwaku. Ya Tuhan, kita ganti besar dan perkasa Allah kita. Besar
dahsyat Dia, besar dan perkasa Allah kita, besar dan dahsyat Dia. Angkatlah hajimu dan suaramu, puji Sang Raja, besar dan perkasa Allah kita, besar dan dahsyat Dia, besar dan perkasa Allah kita, besar dan dahsyat Dia, besar dan perkasa Allah kita, besar dan dahsyat Dia. Angkatlah hajimu dan suaramu, puji Sang Raja, besar dan perkasa Allah kita, besar dan dahsyat Dia. Ku jatuh cinta padanya, tambah dan dalamnya, tambah dan dalam lagi. Ku jatuh cinta padanya, tambah dan dalamnya, tambah dan dalam lagi. Yesus indahlah, indahlah, semakin indah, oh cintanya antara Allah dan aku. Ku jatuh cinta padanya, tambah dan dalamnya, tambah dan dalam lagi. Hanya Yesus, hanya Yesus, hanya Yesus, pujaanku. Hanya Yesus, hanya Yesus, hanya Yesus, Kau Allahku. Hanya Yesus, hanya Yesus, hanya Yesus, Kau Rajaku. Hanya Yesus, oh hanya Yesus, kekasihku. Hanya Yesus, hanya Yesus, hanya Yesus, pujaanku. Hanya Yesus, hanya Yesus, hanya Yesus, Kau Allahku. Hanya Yesus, hanya Yesus, hanya Yesus, Kau Rajaku. Hanya Yesus, oh hanya Yesus, kekasihku. Darahnya amat kuasa. Ya, darah yang mahal ya. Darah yang berkuasa mengampuni, membawa kita sampai ke dalam kerajaan surga. Darahnya amat kuasa, sucikan dari dosa, lepaskan segala susah. Darahnya tebus saya, darahnya amat kuasa, sucikan dari dosa, lepaskan segala susah. Darahnya tebus saya, darahnya amat kuasa, sucikan dari dosa, lepaskan segala susah. Darahnya tebus saya. Jadi nyanyikan dengan iman ya, segala susah hilang. Coba dinyanyikan kembali ya. Kita nyanyikan, kita pakai berdiri. Darahnya amat kuasa. Darahnya amat kuasa, sucikan dari dosa, lepaskan segala susah. Darahnya tebus saya, darahnya amat kuasa, sucikan dari dosa, lepaskan segala susah. Darahnya tebus saya. Kita berdiri, kita mau dengarkan firman Tuhan. Kita nyanyikan saat-saat penantian. Saat
saatnya mencapai nikah yang dimuliakan. Saat-saat penantian, saat ku melengkapi pribadiku dengan perhiasan rohani, berperangai lemah lembut, pendiam dan penurut, yang sangat berharga bagi Tuhan. Oh, betapa ku dambakan hari bahagia segera tiba, bersekutu dengan mempelai surga. Siang dan malam ku memuja, siang malam menyembah Dia. Tiada lagi air mata dan sengsara. Saat-saat penantian, saat yang membutuhkan, tekun berkumpul di dalam penyucian, agar aku dihadapkan dalam kemuliaannya, bebas dari dosa, cacat celah. Oh, betapa ku dambakan hari bahagia segera tiba, bersekutu dengan mempelai surga. Siang dan malam ku memuja, siang malam menyembah Dia. Tiada lagi air mata dan sengsara. Tiada lagi, tiada lagi air mata dan sengsara. Kita berdoa. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, Kepala Gereja, mempelai pria sorga yang sangat mengasihi kami dengan kasih yang kekal. Engkau mengasihi kami justru pada waktu kami jauh dari Tuhan, jatuh dalam dosa, dan Engkau mencari kami, menyelamatkan kami dengan darah-Mu Tuhan. Inilah kami rindu mendengarkan firman-Mu. Biarlah pemberitaan firman-Mu bisa menjadi jawaban bagi kami, menguatkan, menyembuhkan, menerangi hidup kami. Sebab firman-Mu adalah terang, pelita bagi kaki kami. Kami siap mendengar dalam nama Tuhan Yesus. Hamba telah berdoa. Haleluya. Amin. Silakan. Salam bahagia dan salam sejahtera bagi kita sekalian yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Dan tiba waktunya kita membuka Alkitab kita. Kita masuk pada Wahyu 20 ayat 4, tapi dibaca 1 sampai 4 ya. Wahyu 20 ayat 4, yaitu tahta
tahta-tahta dan orang yang duduk di atasnya. Kepada mereka diberikan ya kuasa untuk menghakimi, ya. Ya. Wahyu 20 ayat yang pertama. Demikian firman Tuhan. Lalu aku melihat seorang malaikat turun dari surga memegang anak kunci jurang maut dan suatu rantai besar di tangannya. Ia menangkap naga si ular tua, yaitu iblis dan Satan. Ditangkap iblis, namanya iblis, ular tua, setan, terus Dan ia mengikat 1000 tahun lamanya. ya diikat dia, dimasukkan, bukan hanya diikat tapi dimasukkan dalam lubang yang tidak terduga dalamnya. Terus Lalu melemparkannya ke dalam jurang maut dan menutup jurang maut itu dan memeteraikannya di atasnya, supaya ia jangan lagi menyesatkan bangsa-bangsa sebelum berakhir masa 1000 tahun itu. Kemudian daripada itu ia akan dilepaskan untuk sedikit waktu lamanya. terus ayat 4. Lalu aku melihat tahta-tahta dan orang-orang. Jadi ini tahta-tahta. Lalu aku melihat tahta-tahta dan orang-orang yang duduk di atasnya. Kepada mereka diserahkan kuasa untuk menghakimi. ya diberikan kuasa untuk menghakimi, ya. Jadi duduk di tahta. Kalau ini tahta bisa juga dipakai tahta pengadilan, ya, untuk menghakimi. Terus Aku juga melihat jiwa-jiwa mereka yang telah dipenggal kepalanya karena kesaksian tentang Yesus dan karena firman Allah. ya, jadi orang-orang yang bertahan hidup zaman 3,5 tahun aniaya besar itu, rela mereka kepalanya dipenggal, ternyata mereka hidup kembali, ya, memerintah bersama dengan Kristus 1000 tahun. Terus Aku juga melihat jiwa-jiwa mereka yang telah dipenggal kepalanya karena kesaksian tentang Yesus dan karena firman Allah, yang tidak menyembah binatang itu dan patungnya, dan yang tidak juga menerima tandanya pada dahi dan tangan mereka, dan mereka hidup kembali dan memerintah sebagai raja bersama-sama dengan Kristus untuk masa 1000 tahun. ya, ulangi ayat 4, ya, perhatikan ayat 4. Lalu aku melihat tahta-tahta dan orang-orang yang duduk di atasnya. Jadi ini tahta-tahta, orang-orang yang duduk di atasnya. Terus Kepada mereka diserahkan kuasa untuk menghakimi. ya, kepada mereka diberikan kuasa untuk menghakimi. Terus Aku juga melihat jiwa-jiwa mereka yang telah dipenggal kepalanya karena kesaksian tentang Yesus dan karena firman Allah, yang tidak menyembah binatang itu dan patungnya, dan yang tidak juga menerima tandanya pada dahi dan tangan mereka. ya, jadi ini tahta-tahta dan orang yang duduk di atasnya. Kepada mereka diberikan kuasa untuk menghakimi, ya, untuk menghakimi. Tentu kita bertanya, siapa gerangan orang yang duduk pada tahta-tahta ini yang akan menghakimi dunia, ya. 1 Korintus 6 ayat 2, perhatikan. Atau tidak tahukah kamu bahwa orang-orang kudus akan menghakimi dunia? Ya, siapa menghakimi dunia? Halo, siapa menghakimi dunia? Orang kudus. Orang kudus. Jadi orang-orang kudus itu kita ini. Amin. Yang sudah dikuduskan oleh darah Yesus. Ya, jadi kita ini disebut ya menghakimi. Terus Dan jika penghakiman dunia berada dalam tangan kamu, ya, jadi ulangi lagi, kalau penghakiman dunia, ya,
ya berada pada tangan kamu, ya, pada kita. Terus Tidakkah kamu sanggup untuk mengurus perkara-perkara yang tidak berarti? ya harusnya kita bisa mengurus perkara-perkara yang tidak berarti, yang ringan-ringan, perkara dunia. Ya, jangan sampai ke pengadilan begitu ya. Kita bisa menyelesaikan sendiri, amin. Kalau ada masalah, ya, baik masalah keluarga, masalah sesama jemaat, ya, jadi harus bisa diselesaikan, ya, ya, tidak perlu ya dibawa pada pengadilan dunia. Terus, tidak tahukah kamu bahwa kita akan menghakimi malaikat-malaikat? Jadi apalagi perkara-perkara biasa dalam hidup kita sehari-hari. ya, jadi siapa yang akan kita apa? Hakimi katanya? Ulangi. Jadi Tidak tahukah Tidak tahu kamu bahwa kita akan menghakimi malaikat-malaikat? siapa? Kita menghakimi siapa? Malaikat baik. Jadi kedudukan yang tinggi, ya, diberikan Tuhan kepada kita umatnya. Amin. Nah, sebagai anak-anak, tentu ini malaikat-malaikat yang sudah jatuh. Yang sudah jatuh. Ya, berapa jumlah malaikat yang sudah jatuh? Masih ingat? Hah? Masih ingat? Sepertiga. Ya, sepertiga dari malaikat-malaikat itu gugur, ya, jatuh. Nah, saudara, jadi kita belajar nih, ya, bahwa penghakiman akan diserahkan kepada kita, ya. Masih ingat apa yang dihakimi? Ya. Apa yang dihakimi? Halo, masih ingat? Apa? Ucapan. Ucapan. Ya. Jadi ucapan, perkataan, ya, boleh. Jadi kalau hakim, ya, pengadilan itu biasanya terdiri dari hakim yang pegang palu, baru namanya jaksa penuntut, dituntut pasal sesuai dengan pelanggaran, ya, baru ada di situ namanya juru tulis, apa namanya di pengadilan, namanya panitra. Panitra mempersiapkan semua itu, panitra, buku-bukunya, ya, pasal-pasal yang dikenakan kepada si terdakwa ini ditugaskan oleh panitra, ya. Nah, ya, oleh panitra. Jadi itu perlengkapan dalam pengadilan, ya. Jadi kita ini, ya, akan menghakimi sampai apa tadi dihakimi? Malaikat. Bayangkan, saudara, ya. Jadi pernah saya sudah ceritakan pada saudara, malaikat itu menjadi roh-roh jahat. Tadinya dia malaikat di sorga, ya, pemimpinnya itu namanya Lucifer. Pemimpinnya siapa? Lucifer, ya. Jadi kedudukannya sangat tinggi. Dia pemimpin puji-pujian di surga, memimpin, ya, memimpin. Cuman setelah diberikan dia kedudukan sebagai pemimpin, ya, nah, dia kemudian berkata dalam hatinya, hatinya, aku akan naik mengatasi yang maha tinggi. Yang maha tinggi itu siapa itu? Tuhan. Aku akan naik mengatasi yang maha tinggi. Jadi dia mau menyamai Tuhan. Ini namanya kesombongan.
kesombongan. Awal kehancuran adalah kesombongan. Apa awal kehancuran? Kesombongan, ketinggian hati. Ya. Jadi awal kehancuran, kejatuhan baik manusia, malaikat adalah ketinggian hati. Sebaliknya, awal peninggian, ya pengangkatan itu adalah kerendahan hati. Awal peninggian, pengangkatan adalah kerendahan hati. Ya, mengambil tempat yang paling rendah. Ya, paling rendah. Ya, kalau orang yang rendah hati pasti ditinggikan oleh Tuhan. Amin. Pasti ditinggikan. Tapi orang yang sombong pasti jatuh. Jadi kita belajar seperti Tuhan Yesus. Seperti siapa? Tuhan Yesus. Walaupun dia adalah Allah, pencipta langit dan bumi. Sebab semua alam semesta diciptakan oleh dia. Tanpa dia tidak ada yang ada sekarang. Tanpa dia. Tapi kita melihat dia berkata, marilah kepadaku semua orang yang letih, lesu dan berpikulan berat. Pikul laku yang kupasang, belajarlah kepadaku, sebab aku lemah lembut dan rendah hati. Amin. Amin. Rendah hati. Mau rendah hati? Amin. Kalau orang rendah hati pasti ditinggikan. Amin. Sampai nanti ke tempat tertinggi, sampai ke surga. Tapi orang sombong pasti direndahkan serendah-rendahnya sampai tempat yang paling rendah, itulah neraka. Jadi kita mau belajar seperti Tuhan Yesus, merendahkan diri serendah-rendah. Amin. Amin. Makin dipakai, makin merendahkan diri. Amin. Nanti kita melihat ditinggikan. Dan kalau Tuhan yang meninggikan, tidak ada orang yang bisa merendahkan. Ya, jadi kalau Tuhan yang meninggikan, tidak ada orang bisa merendahkan. Sebaliknya, kalau Tuhan yang merendahkan, tidak ada orang yang bisa meninggikan. Ya, tidak ada orang bisa merendahkan. Jadi awalnya iblis itu begitu. Namanya Lucifer. Sombong. Sombong. Kita mau belajar seperti Tuhan Yesus. Lemah lembut dan rendah hati. Amin. Amin. Boleh? Matius 11, perhatikan ya. Boleh? Ayat yang ke-20. Ayat 25 mulai. Perhatikan. Matius 11 ayat yang ke-25. Pada waktu itu berkatalah Yesus, aku berseru kepadamu, Bapa Tuhan langit dan bumi. Ya, aku bersyukur kepadamu, Bapa Tuhan langit dan bumi. Ini perkataan Tuhan Yesus kepada Bapaknya di surga. Ya, terus perhatikan. Karena semuanya itu engkau sembunyikan bagi orang bijak dan orang pandai. Ya, jadi firman ini rahasia, disembunyikan kepada orang yang bijak dan pandai. Ya, jadi kita tidak boleh merasa diri bijak, pandai. Ya, terus. Tetapi engkau nyatakan kepada orang kecil. Ya, Tuhan nyatakan kepada siapa? Orang kecil. Jadi kita harus merasa diri apa? Kecil. Amin. Merasa diri apa?
kecil. Ya, nah, jangan membesarkan diri, tapi mengecilkan diri. Ya Tuhan, saya orang kecil Tuhan. Waduh, kalau orang bisa berkata begitu, aku kecil Tuhan, itu punya daya tarik. Ya, hatinya Tuhan tertarik. Amin. Jadi harus merasa diri kecil. Terus perhatikan. Ya Bapa, itulah yang berkenan kepadamu. Semua telah diserahkan kepadaku oleh Bapakku, dan tidak seorang pun mengenal anak selain Bapa, dan tidak seorang pun mengenal Bapa selain anak, dan orang yang kepadanya anak itu berkenan menyatakannya. Terus, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Ya, marilah kepadaku semua orang yang berletih lesu dan yang berbeban berat. Jadi orang letih lesu kenapa? Beban berat. Beban itu di mana? Di pikiran. Di mana bebannya? Di pikiran. Ya. Kalau dulu kita di kampung bisa dilihat tuh, dibawa begini kan? Tapi di pikiran apa? Beban manusia sekarang di pikiran. Di mana? Di pikiran. Ya. Beban apa biasanya itu di pikiran tuh? Hah? Mana lebih berat? Hutang atau piutang tapi tidak bisa ditarik? Mana lebih berat? Saya punya uang di sana banyak tapi nggak bisa ditarik. Kapan tuh nggak bisa lagi kembali kepada si pemilik. Ya, beban, ya kan? Ya, ulangi, perhatikan yang barusan. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Jadi ini undangan kepada semua orang yang letih lesu dan berbeban berat. Berbeban berat. Di mana tadi pikiran apa? Bebannya di pikiran. Malam diolah. Tengah malam diolah lagi. Pagi diolah lagi, bagaimana caranya ini bagaimana sampai nggak bisa tidur. Ya, nggak bisa tidur. Memang beban pikiran itu yang paling membuat orang nggak bisa tidur. Nggak bisa tidur. Ya. Terus rasanya beban, terus rasanya capek. Nah, membuat orang letih lesu. Tapi Tuhan berkata, mari padaku. Kenapa Tuhan berkata? Karena Tuhan bisa menyelesaikan. Ya, bisa menyelesaikan. Ya. Seberat apapun beban kita yang kita tanggung, Tuhan bisa menyelesaikan. Namanya Tuhan. Makanya Allah memperkenalkan dirinya pertama adalah Allah pencipta langit dan bumi. Dari yang tidak ada menjadi ada. Dia perkenalkan dirinya. Bisa mengadakan dari yang tidak ada menjadi ada. Lewat apa? Lewat firman. Berfirmanlah Tuhan. Jadi firman ini adalah solusi dari semua persoalan kita. Amin. Ini firman ini solusi, jawaban. Kalau dia berfirman, semua jadi. Kalau dia memberi perintah, semua ada. Jadi dan ada dari yang tidak ada. Amin. Jadi harus diyakini, dipercayai, ya. Nah, kalau Allah berfirman, semua jadi, semua ada. Apa yang belum ada, nanti Tuhan adakan, ya. Tuhan adakan. Sebab kalau Allah berfirman, semua jadi, semua ada. Udah selesai tadi? Udah selesai. Terus perhatikan. Pikulah yang kupasang dan belajarlah padaku. Ya, belajar kepada Tuhan. Amin. Belajar kepada siapa? Tuhan. Memikul kuk. Belajar memikul kuk. Kuk itu kebetulan saya
tahu namanya kuk. Kalau bahasa Batak itu auga. Auga. Jadi kalau orang mau membajak, perhatikan, mau membajak itu biasanya 2 kerbau. Ya, ini satu di sebelah kanan, satu di kiri. Nah, lalu ada kayu. Kayu yang satu bentuknya begini, satu lagi bentuknya begini. Nah, dimasukkanlah itu ke leher kerbau itu. Udah dimasukkan, dikunci lah ini bawahnya ini supaya jangan lepas, kunci dengan tali. Nah, baru ada centelan di situ, baru bajak di bawah. Ditarik sama dia, membajak. Nah, ditarik. Ini kuk. Buat lembu ini atau kerbau ini dipakai. Ya. Biasanya mulai jam-jam 7 pagi nanti sampai jam-jam 9, 10, 2 jam itu dipakai membajak. Nanti istirahat lagi, bajak lagi. Ya, tapi menggunakan kuk. Itu yang ditanggung oleh kerbau. Ya. Nggak bisa dia lari, nggak bisa, sudah dikunci dia. Ya, nggak bisa, terus saja dia nurut begitu. Nah, tapi kuknya Tuhan itu ringan, enak. Amin. Bebanku pun ringan, kuk yang kupasang itu enak. Enak. Dan ringan. Ya. Kalau bahasa kasarnya diperbudak lagi. Lembu ini diperbudak. Nah, diperbudak. Nggak bisa dia kerbau ini terus diperbudak dia terus dipaksa. Makanya disebut kamu dulu hamba dosa. Hamba kepada dosa. Kita taat kepada setan iblis. Apa saja dia suruh kita taati, berdusta kita lakukan. Ya. Terkadang sampai menipu, melakukan kekerasan kita lakukan. Itu kuknya dari setan. Ya. Kuk dari setan. Ya. Tuhan mau ganti sekarang. Kuk yang kupasang itu enak dan ringan. Amin. Kuk yang Tuhan pasang itu enak dan ringan, membuat kita enak. Firman ini membuat kita enak dan beban kita terasa ringan. Ya, walaupun belum di sorga, tapi suasananya harus seperti di sorga. Itu namanya beban enak dan ringan. Amin. Enak apa? Dan ringan. Karena kuk yang kupasang itu enak dan ringan. Jadi nanti kita pulang jangan ada lagi merasa bebannya berat, tapi enak dan ringan. Hidup jadi enak dan ringan. Terimalah sekarang hidup yang enak, hidup yang ringan. Enak hidup itu. Saya enak setiap hari. Ringan rasanya. Ya. Nah, belum di sorga sudah seperti di sorga. Amin. Nah, jangan belum di neraka sudah seperti di neraka. Panas. Ayo, Tuhan datang ke dunia untuk mengubah kuk yang dari setan dengan kuk yang enak, yang ringan, yang dari Tuhan. Ya, udah selesai tadi. Ya, udah selesai. Terus. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Ulangi, perhatikan. Pikulah kuk yang kupasang. Amin. Tuhan, dan belajarlah. Kita terima pikulah kuk yang kupasang. Dan belajarlah padaku. Belajarlah kepada Tuhan. Ini sekarang kita lagi belajar firman. Terus perhatikan hasilnya, Pak. Karena aku lemah lembut dan rendah hati. Tuhan itu lemah lembut dan rendah hati. Ya, lemah lembut, rendah hati. Ya, buktinya mana? Terus. Dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Nah, nanti jiwa kita akan mendapat apa?
ketenangan. Hidup kita tenang. Tenang. Ya. Jadi jangan ada lagi hidupnya tidak tenang. Hari ini Tuhan berikan pada kita hidup yang tenang. Amin. Nah, tenang. Apa arti tenang ya? Tenang. Ya, hidupnya tenang. Ya. Ya. Masih ingat seperti apa tenangnya? Halo. Tenangnya seperti apa? Singa muda. Orang benar merasa aman tenang seperti singa muda. Amin. Seperti singa muda. Ya, kalau singa muda nggak usah mau tidur saja dulu jangan ada mengganggu. Nggak ada begitu singa mah tidur di mana. Bukan takut, tapi ditakuti. Ya kan? Kalau singa kan, wah dia dulu sana jangan-jangan nggak ada itu. Singa maaf tuh mau jalan kemana enak dia. Dia singa berjalan kemana dia nggak ada, dia rasa takut dia. Ya jalan kemana saja enak. Ya, enak. Tapi kalau yang lain dia jangan-jangan nanti ada singa nih, jangan-jangan ada singa. Ketakutan. Kalau singa mah begitu enak dia. Ya bukan takut, nggak ada rasa takut. Itulah anak Tuhan. Amin. Hidup tidak ada rasa takut. Amin. Hidup tidak ada rasa takut. Enak. Hidup itu enak dan ringan. Enak dan ringan. Ya. Nah, itu hidup di dalam Tuhan. Ya. Jadi ini janji-janji Tuhan pada kita. Ya. Udah selesai ya? Ya. Udah selesai? Bacanya? 30. Sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. Ya. Sebab kuk yang kupasang itu apa? Enak. Bebanku pun ringan. Enak dan ringan. Amin. Kuk yang dari Tuhan itu membuat kita enak dan ringan. Hidup rasa enak sama ringan rasanya. Ya. Ini Tuhan katakan begitu kepada murid-murid. Ya. Kepada murid-murid supaya murid-murid jangan berletih lesu, jangan berbeban berat. Tapi enak rasanya. Ya. Ini janji Tuhan. Ya. Boleh tambah lagi yang sudah ayat yang tidak asing lagi. Masih ingat Mazmur berapa itu? 81. Ya. Ayat 7 sampai 8. Perhatikan. Mazmur 80 ayat 7 dan 8. Ini ayat tak asing lagi. Perhatikan. Aku telah mengangkat beban dari bahunya. Nah, bukan akan lagi. Ya, aku telah mengangkat beban dari bahu. Bahu itu kan sini. Tanggung jawab. Tanggung jawab seorang suami, seorang istri, semua punya tanggung jawab. Ya, ya, aku telah mengangkat beban dari bahunya, tangannya telah bebas dari keranjang pikulan. Bebas dari keranjang pikulan, dia nggak usah dipikul lagi, bebas. Amin. Karena Tuhan sudah mengambil alih. Aku telah mengambil beban dari bahu, diambil. Jadi Tuhan itu tahu manusia itu terbatas. Ya, terbatas. Bukan malaikat kita, ya. Nah, kalau malaikat itu di atasnya manusia, di atasnya malaikat ya Tuhan. Ya kan? Di bawahnya manusia binatang. Ya. Nah, bawahnya manusia itu binatang. Jadi tidak ada yang terlalu sukar. Kita yang membuat kita bingung. Yang membuat kita bingung siapa? Kita sendiri. Ya, kenapa? Karena kita menanggung sendiri. Padahal Tuhan berkata, marilah kepadaku semua orang yang letih lesu dan berbeban berat. Bawalah pada Tuhan. Jangan ditanggung sendiri. Ya, Tuhan mau. Baik nggak Tuhan? Baik nggak Tuhan? Masih ingatkan tadi kata apa salah satu seruan Tuhan di atas kayu salib?
sudah selesai. Amin. Sudah selesai. Dia selesaikan. Seandainya manusia bisa menyelesaikan masalahnya, dosanya, Tuhan nggak perlu datang ke dunia ini. Nggak perlu datang. Tapi Tuhan tahu manusia tidak mampu, maka dia datang. Dia datang menyelesaikan. Ya. Sudah selesai. Ya. Supaya enak, hidup itu enak dan ringan. Hidup enak dan ringan. Ya, enak rasanya hidup. Ya, tidur enak. Bagaimana kalau tidur enak nggak ini? Jangan-jangan tidur jam 8, jam 10 belum tidur-tidur. Masih terus saja kesana kemari. Ya. Ganti bantal lagi, bolak-balik bantal, toh udah pindah tempat tidur. Kalau saya tidur dah sebentar udah terus dah. Enak. Ya. Enak. Dan ringan. Iya kan, jadi Tuhan enak dan ringan. Pikulan yang kutaruh itu enak dan ringan. Ya. Supaya hidup kita enak dan ringan. Ya. Nah, itu. Jadi kita sedikit nih kepada penghuni sorga. Ya, kepada apa? Penghuni sorga. Ya. Ya. Siapa-siapa sebenarnya yang ada di sorga nanti, ya? Nanti, ya. Siapa-siapa sini yang masuk sorga? Yang disebut mulia kekal sampai selama-lamanya, ya. Dan merupakan tempat terakhir kita bersama. Pertama, ya tentu udah tahulah, ya penghuni surga itu ya Allah Bapa. Siapa? Allah Bapa, yang olehnya segala sesuatu dijadikan, ya. Ya, asal segala sesuatu yang benar, ya. Ya. Kemudian yang kedua, Allah Anak. Ini adalah penebus dosa umat manusia. Ya. Ini yang kedua. Yang ketiga, Allah Roh Kudus yang menuntun orang pada jalan yang benar, ya, yang menuntun orang pada jalan yang benar. Kemudian 4 zat hidup. Nah, ini 4 zat hidup ada di sini. Nah, perhatikan. Nah, ini 4 zat hidup. Nah, ini nih 4 zat hidup. Nah, ini. Nah, ini. Nah, ini 4 zat hidup. 1, 2, 3, 4. Lalu 24 tua-tua. Berapa tua-tua? 24. 24 tua itu rasul. Ya, 24 itu dibagi 2. 12 rasul hujan awal, gereja mula-mula, baru 12 rasul hujan akhir. Ya, gereja zaman akhir. 12 rasul gereja mula-mula ini adalah untuk menanam. Menanam. Padi ditanam. Tanam. Sedangkan 12 rasul hujan akhir itu adalah untuk mematangkan. Untuk mematangkan. Sempurna. Mematangkan itu sempurna. Jadi nanti saudara dan saya akan menjadi sempurna. Ya. Tadi 4 zat hidup, ya. 24 tua-tua ini lautan kaca. Lautan kaca. Ya, ini mesbah. Ini pintu gerbang masuk. Pintu. 4 tiang. 4 tiang itu 4 Injil. Masih ingat Injil apa itu? Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Matius menampilkan dia sebagai apa? Masih ingat? Raja. Silsilahnya Yesus dari Raja Daud. Baru yang kedua, Injil apa?
Markus. Injil Markus ini menampilkan Yesus sebagai hamba. Makanya dalam Injil Markus tidak ada silsilah Tuhan Yesus. Tidak ada silsilah Tuhan Yesus. Karena hamba tidak perlu silsilah. Ya, makanya orang mau jadi hamba gitu kan, nggak perlu silsilah. Tapi kalau mau jadi gubernur, mau jadi bupati, silsilahnya itu ya, harus ada itu. Bapakmu siapa, ibumu siapa, ya. Baru kemudian Injil apa? Lukas, ya, menampilkan Yesus sebagai apa? Anak manusia. Anak manusia. Manusia itu butuh silsilah. Makanya Tuhan Yesus silsilahnya mulai dari Adam lengkap. Mulai dari apa? Adam. Oh, dalam Lukas itu lengkap silsilahnya terus sampai Adam. Kalau kita lengkap ya pasti Mamora sampai generasi keberapa silsilahnya? Orang Batak masuk ada, ya. Cisusan ada silsilahnya. Sampai berapa masih ingat? Bapaknya bapak masih ingat. Terus bapaknya nenek sudah hilang. Kalau orang Batak ada itu, ya, sampai di nomor. Kalau nggak salah saya nomor berapa? 17 ya. 17 berarti anak saya 18, cucu saya siagian pertama itu nomor 1 dia. Nomor 1 itu lengkap itu, ya. Nah itu orang Batak. Yesus juga begitu, lengkap silsilahnya, lengkap. Orang Tionghoa enggak ya? Cisusan enggak ingat ya silsilahnya? Udah putus saja. Dibutuhkan silsilah, ya. Nah, ya. Ya. Jadi ini penghuni kerajaan surga. Pertama, ya. Ya, Allah Bapa. Allah Bapa ini adalah asal segala sesuatu. Ini penghuni surga, ya. Allah Bapa asal segala sesuatu. Yang kedua, yaitu Allah Anak, penebus dosa umat manusia, ya. Ini penghuni surga, ya. Allah Anak, penebus dosa umat manusia. Baru yang ketiga, Allah Roh Kudus. Allah Roh Kudus yang menuntun orang, ya. Nah, yang menuntun orang pada jalan yang benar. Menuntun orang pada jalan yang benar. Jadi butuh Roh Kudus supaya jalannya jangan tersesat, ya. Baru yang keberapa sekarang? Keempat. Baru empat zat hidup, yaitu orang-orang yang sudah sempurna. Masih ingat saudara? Siapa itu? Masih ingat? Siapa? Henok. Urutannya Henok, terus Musa, terus Elia, Tuhan Yesus. Pertama tadi siapa? Henok. Henok itu tidak mengalami kematian. Tidak mengalami kematian. Gak pernah berbuat dosa. Gak pernah berbuat dosa. Upah dosa apa? Gak pernah berbuat dosa. Dijaga terus hidupnya. Padahal manusia sudah jatuh dalam dosa, tapi dia jaga. Bukan tidak ada dosa. Nanti puncaknya itu pada zaman Nuh. Puncaknya dosa. Tapi Henok dia jaga dirinya. Ingat Henok umurnya berapa? Berapa? 365 tahun. 300 itu masih ingat apa? Nih keliling, tak pernah keliling. 300. Ini ke sini 100. Ini 50 tambah 100 lagi, tambah 100 jadi 300. 60 jumlah tiang. Di sini 60,
di sini 20, di sini 20, di sini 10. 10 jadi berapa itu? Berapa? 60. 306, tingginya 5. Tingginya berapa? 365. Hidupnya pola tabernakel. Tidak mengalami kematian. Tapi siapa yang pertama tadi diangkat tadi? Henok. Setelah itu siapa? Musa. Kalau Musa lewat proses kematian. Proses apa? Kematian. Tuhan suruh dia berbicara dengan batu, malah dipukul 2 kali. Tuhan berkata, engkau tidak sampai ke tanah perjanjian. Kau tidak sampai. Engkau melanggar kekudusanku. Tapi waktu Tuhan Yesus dimuliakan di atas gunung, hadirlah di situ Musa dan Elia. Berarti sampai juga dia ke tanah perjanjian. Amin. Nah, ini semua ada artinya. Ya. Musa. Sebab memang Tuhan sudah berjanji bahwa Musa itu akan dimuliakan oleh Tuhan. Satu-satunya orang yang pernah melihat wajah Tuhan. Pernah melihat wajah Tuhan. Dia lihat muka dengan ini semua diterima Musa ini di Gunung Sinai. Semua. Puasanya 40 hari 40 malam. 2 kali lagi. Jadi berapa itu? 80. Ya, puasa sehari udah lapar ya. Lu, siapa di sini udah pernah puasa sehari? Udah pernah? 24 jam. Hah? Yesus udah pernah? 2 hari udah pernah? Oh 3. 2 hari. 3 hari. Wah hebat. Saya 4 hari 4 malam pernah. 4 hari 4 malam. Lapar. Ya. 3 hari 3 malam pernah. 4 hari 4 malam pernah. Ya, puasa. Lapar. Ini Musa puasa 40 hari 40 malam 2 kali. Jadi berapa? 80. Wajarlah Musa bisa melihat wajah Tuhan di Gunung Sinai. Lihat dia berbicara seperti seorang teman. Seperti seorang apa? Teman. Tuh Musa itu luar biasa. Ya, Musa. Ya. Kemudian ini penghuni surga tadi, Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus, 4 zat hidup, 24 tua-tua, ya. 24 tua-tua. Kemudian orang-orang yang mati di dalam Tuhan, rohnya sekarang ada di surga. Amin. Orang yang mati di dalam Tuhan ada sekarang rohnya tinggal bersama dengan Tuhan. Tubuhnya di dalam apa? Tanah. Ingat waktu Yesus disalib. Amin. Satu di kanan, satu di kiri. Hari ini aku akan tinggal dengan engkau di mana? Firdaus. Firdaus itu apa? Sorga. Sorga. Masih ingat kan? Siapa yang terangkat ke Firdaus? Ke tingkat 3? Paulus. Paulus itu orang suci, orang berdosa. Orang berdosa. Paling berdosa. Siapa manusia paling berdosa? Paulus. Dia berkata begini. Yesus Kristus datang ke dunia ini menyelamatkan orang berdosa. Dan di antara mereka akulah yang paling berdosa. Tapi justru karena itu aku dikasihani, supaya dalam diriku sebagai orang yang paling berdosa, Allah menunjukkan seluruh kesabaran. Amin. Allah itu sabar terhadap orang berdosa, supaya dengan demikian aku menjadi contoh kepada mereka yang hidup kemudian.
Jadi kalau kita banyak dosa kita, harus kita bertobat. Bisa menjadi contoh. Amin. Amin. Menjadi teladan dalam kebenaran, dalam kebaikan. Jadi Allah Bapa, ya, kemudian Allah Anak, Roh Kudus, 4 jati hidup, 24 tua-tua, ya. 24 tua-tua orang yang mati di dalam Tuhan, sekarang dalam bentuk roh, ya. Kemudian orang-orang yang hidup untuk Tuhan, ya. Ya, orang-orang yang hidup untuk Tuhan, yang disebut nasir Allah. Nasir Allah. Nasir itu apa ya? Nasir diususkan siapa dalam Alkitab? Nasir Allah, Simson. Nasir Allah. Nasir tidak boleh rambutnya dipotong, dicukur. Tidak boleh dicukur. Berapa jalin rambutnya? 7 jalin. Ya, 7 jalin. Ingat, 7 roh Allah yang diutus ke seluruh dunia. Ketujuh ini adalah 7 roh Allah yang diutus ke seluruh dunia. Makanya Simson itu penuh Roh Kudus. Mulai dari kandungan sudah penuh Roh Kudus. Siapa itu? Simson. Nasir Allah. Gak ada yang bisa melawan dia. Apapun kalah sama dia. Kalahnya Simson sama siapa? Halo, kalahnya Simson sama siapa? Delila. Delila itu laki-laki perempuan. Jadi laki-laki kalah sama siapa? Perempuan. Sudah dielus-elus, dibelai-belai. Nah, Simson nurut tuh. Di mana sih rahasia kesaktianmu? Ya, wah, merengek-rengek. Delilanya siapa? Rengek-rengek. Ya, terus dibujuk. Akhirnya Simson nggak bisa lagi menahan hatinya. Nggak bisa menahan apa? Hati. Akhirnya rahasia Allah dibocorin. Dia berkata begini, aku ini sejak dari kandungan nasir Allah, ya, dan kepalaku tidak boleh kena pisau cukur gunting. Kalau aku nanti dicukur, aku akan lemah sama seperti manusia lain. Lu dibocor-bocorin sama dia. Itulah hebatnya perempuan ini. Sehebat Simson kalah sama siapa? Perempuan. Jadi kalahnya laki-laki sama siapa? Perempuan. Pasti kalah. Eleh. Kemudian Simson apa? Si Delilati ambil apa? Cukur. Mulai dicukur dia. Cukur. Sampai gundul. Sampai apa? Gundul. Wah, sudah siap-siap itu orang Filistin. Kalau selama ini orang Filistin menjergap engkau, wah, dia lawan semua. Semua dia lawan. Kalah semua. Ya, tapi begitu dicukur rambutnya, Simson berkata, seperti yang sudah-sudah, aku akan merontak, aku akan lawan musuh-musuhku. Ya, Delila berkata, orang Filistin menyergap engkau. Oh, seperti yang sudah-sudah. Kesaktiannya hilang. Udah nggak ada lagi. Loyo dia. Wah, datanglah orang Filistin. Disergaplah dia. Diborgollah dia. Dipenjara. Dipenjara. Orang paling hebat kalah sama perempuan. Ya, kalah sama perempuan. Tapi rambutnya makin lama makin tumbuh,
makin tumbuh, mulai panjang. Panjang. Berarti kesaktiannya kembali. Amin. Kehebatannya kembali. Tuhan berikan kesempatan kepada Simson, kepada orang berdosa, bisa bangkit kembali. Amin. Bisa bangkit. Simson kemudian bangkit. Hebat dia. Walaupun akhirnya Simson mati, tapi mati di dalam tangan Tuhan. Makanya salah satu pahlawan iman ditulis dalam kitab Ibrani 11. Salah satunya adalah Simson. Ayat terakhir Ibrani 11 terakhir. Boleh? Ayat 1 mulai. Pahlawan iman, ya. Ya, Ibrani ini pahlawan iman atau saksi-saksi iman. Perhatikan. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Sebab oleh imanlah telah diberikan kesaksian kepada nenek moyang kita. Karena iman kita mengerti bahwa alam semesta telah dijadikan oleh firman Allah, sehingga apa yang kita lihat telah terjadi dari apa yang tidak kita lihat. Ya, kita tidak melihat, tapi terjadi dari yang tidak kita lihat. Hanya dengan berfirman jadi semua. Terus? Karena iman, Habel telah mempersembahkan kepada Allah korban yang lebih baik daripada korban Kain. Dengan jalan itu ia memperoleh kesaksian kepadanya bahwa ia benar. Ya, ini Habel mati martir pertama. Terus? Karena Allah berkenan akan mempersembahkannya, akan persembahannya itu, dan karena iman ia masih berbicara sudah ia mati. Ya, masih berbicara walaupun sudah mati. Terus? Karena iman Henok terangkat supaya tidak mengalami kematian, dan ia tidak ditemukan karena Allah telah mengangkatnya. Sebab sebelum ia terangkat ia memperoleh kesaksian bahwa ia berkenan kepada Allah. Ini nanti gambaran kita diangkat. Nanti kita diangkat. Dunia akan kita tinggal. Semua yang ada di dunia akan kita tinggal. Ya, saudara punya atau tidak punya, nanti semua akan ditinggalkan. Harta kita kekal adalah di sorga. Terus perhatikan. Tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada, dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Amin. Jadi kita sedang mencari Tuhan. Tuhan beri upah. Nggak ada yang sia-sia jerih payah kita dalam Tuhan. Terus? Karena iman maka Nuh dengan petunjuk Allah tentang sesuatu yang belum kelihatan, dengan taat mempersiapkan bahtera untuk menyelamatkan keluarganya. Dan karena iman itu ia menghukum dunia, dan ia ditentukan untuk menerima kebenaran sesuai dengan imannya. Ya, ini yang kedua. Tadi pertama itu ya, ini yang kedua ya. Siapa tadi yang pertama? Habel. Habel mati-mati. Yang kedua Henok. Yang ketiga Nuh. Ya, lompat yang ke-8 ayat 8. Pahlawan iman, ya. Karena iman Abraham taat ketika ia dipanggil untuk berangkat ke negeri yang telah Yang keempat diterimanya. ayat 11, ayat yang orang kelima. Karena iman ia juga dan Sarah beroleh kekuatan untuk menurunkan anak cucu walaupun usianya sudah lewat, karena ia menganggap Dia yang memberikan janji itu setia. Ya, mandul tapi punya anak, ya. Lompat saja yang ke-6 sekarang ayat 20. Karena iman maka Ishak sambil memandang jauh ke depan memberikan berkatnya kepada Yakub dan Esau. Terus Karena iman maka Yakub ketika yang hampir ke-7 Yakub. Terus Karena iman maka Yusuf menjelang matinya memberitakan tentang keluarnya orang-orang Israel dan memberi pesan tentang tulang belulangnya.
Karena iman maka Musa setelah ia lahir disembunyikan selama 3 Musa tahun. itu yang ke 9. Ya. Yusuf yang ke 8. Terus Karena iman ayat 23. Karena iman maka Musa setelah ia lahir disembunyikan selama 3 bulan oleh orang tuanya, karena mereka melihat bahwa anak itu elok rupanya dan mereka tidak takut akan perintah raja. Ya, sekarang yang ke-10 ayat 31, Rahab. Ya. Karena iman maka Rahab perempuan sundal itu tidak turut binasa bersama-sama dengan orang-orang durhaka, karena ia telah menyambut pengintai-pengintai itu dengan baik. Ya, menyambut pengintai dengan baik. 2 pengintai diterima, itu yang ke-10. Terus ayatnya yang ke-32. Dan apakah lagi yang harus aku sebut, sebab aku akan kekurangan waktu apabila aku hendak menceritakan tentang Gideon, Gideon itu 11. Barak, Ya, Barak itu 12. Simson, 13. Yefta, Ya, 14. Daud, Daud terus. dan Ya. Samuel dan para nabi. Ya. Yang karena iman telah menaklukkan kerajaan-kerajaan, mengamalkan kebenaran, memperoleh apa yang dijanjikan, menutup mulut singa-singa, memadamkan api yang dahsyat. Mereka telah luput dari mata pedang, telah beroleh kekuatan dalam kelemahan, telah menjadi kuat dalam peperangan, dan telah memukul mundur pasukan-pasukan tentara asing. Ya, ulangi dulu 34, perhatikan. Memadamkan api yang dahsyat. Memadamkan apa? Api yang dahsyat bisa padam hanya dengan doa. Amin. Amin. Dengan apa? Doa. Nggak pakai air begitu. Doa saja. Maka disebut doa orang benar sangat besar kuasanya. Amin. Terus Mereka telah luput dari mata pedang, telah beroleh kekuatan dalam kelemahan. ya, beroleh kekuatan saat lemah. Amin. Kapan kuat? Saat lemah. Paulus berkata, ketika aku lemah, aku menjadi kuat. Amin. Jadi kapan kita menjadi kuat? Saat lemah. Ya, nanti kuasa Tuhan turun menaungi. Ketika aku lemah, aku kuat. Kuasa Tuhan turun menaungi. Dinaungi oleh kuasa Tuhan. Sehingga semua bisa teratasi. Ya, terus perhatikan. Udah? Telah menjadi kuat dalam peperangan dan telah memukul mundur pasukan-pasukan tentara asing. Ibu-ibu telah menerima kembali orang-orang yang telah mati sebab dibangkitkan, tetapi orang-orang lain membiarkan dirinya disiksa dan tidak mau menerima pembebasan, supaya mereka beroleh kebangkitan yang lebih baik. Ya. Jadi yang lebih baik itu apa? Kebangkitan. Ya, terus 36. Ada pula yang diejek dan didera, bahkan yang dibelenggu dan dipenjarakan. Mereka dilempari, digergaji, dibunuh dengan pedang. Mereka mengembara dengan berpakaian kulit domba dan kulit kambing sambil menderita kekurangan, kesesakan dan siksaan. Dunia ini tidak layak bagi mereka. Mereka mengembara di padang gurun dan di pegunungan, dalam gua-gua dan celah-celah gunung. Dan mereka semua tidak memperoleh apa yang dijanjikan itu, sekalipun iman mereka telah memberikan kepada mereka suatu kesaksian yang baik. Sebab Allah telah menyediakan sesuatu yang lebih baik bagi kita. Tanpa kita mereka tidak dapat sampai kepada kesempurnaan. ya, sekali lagi ayat terakhirnya. Baca ayat 3 apa? Ayat terakhir paling belakang. 40. Ya. Sebab Allah telah menyediakan sesuatu yang lebih baik bagi kita. Ya, Tuhan sediakan yang apa? Lebih baik bagi kita. Terus Tanpa kita mereka tidak dapat sampai kepada kesempurnaan. ya, jadi kita dibutuhkan untuk mencapai kesempurnaan. Amin. Untuk mencapai apa? Kesempurnaan. Tanpa kita. Jadi kesempurnaan kita ditunggu oleh gereja Tuhan. Ditunggu oleh orang-orang yang mati-mati. Kalau sudah sempurna, berarti sangka
sangkakala yang terakhir akan berbunyi. Yang mati dalam Tuhan bangkit. Ditunggu. Kita yang hidup diubah sekejap mata. Nanti kita akan bersama-sama dengan Tuhan sampai selama-lamanya. Demikianlah kita nanti tinggal bersama dengan Tuhan selama-lamanya. Mari kita mau datang pada Tuhan. Nyanyi, Tuhan aku rindu, Tuhan aku siap. Ya, ada nyanyiannya? Ada? Ya, kita tundukkan kepala sebentar. Kita mau menerima perjamuan suci. Kami menundukkan diri di hadapan Tuhan yang mulia. Di hadapan kami tersedia anggur dan roti. Bubuhkanlah berkat-Mu di dalamnya, sehingga ini bukan roti dan anggur biasa, tapi adalah wujud dari korban-Mu. Kami akan menerima, menguatkan, menyembuhkan segala penyakit kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami terima korban-Mu. Mari dibagikan. Penuhi aku dengan Roh-Mu, ku rindu lawatan-Mu, ku rindukan Kau hadir di sini saat ini.
kita angkat tubuh Kristus dengan tangan kanan kita. Cawan darah Yesus kita taruh pada hati kita. Dengarkan firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Apakah saudara yakin ini adalah tubuh Kristus? Kita makan dalam nama Tuhan. Kita angkat cawan darah Yesus dengan tangan kanan kita. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Apakah saudara yakin ini adalah darah Kristus? Mari kita minum dalam nama Tuhan Yesus. Angkatlah tanganmu, bersyukurlah kepada Tuhan yang sudah menyelamatkan kita dengan darah-Nya. Tanpa pertumpahan darah tidak ada keampunan dosa. Tanpa pengampunan dosa tidak ada keselamatan. Dia mengampuni dosa-dosa kita, dan Dia melupakan semua dosa kita. Firman Allah berkata, aku tidak mengingat dosa-dosa dan kesalahan mereka. Dia mengampuni dan melupakan semua dosa kita. Tuhan itu baik bagi kita, dan Dia tidak pernah menunjuk salah kita. Dia baik bagi kita. Kami menyembah Engkau Tuhan. Kami bersyukur kepadamu. Terima kasih buat korban-Mu yang sempurna bagi kami, yang sudah menyelamatkan kami Tuhan. Dan keselamatan yang Kau berikan kepada kami adalah keselamatan yang sempurna. Kami akan melihat Engkau menyelamatkan kami dari dunia ini sampai ke langit yang baru, bumi yang baru, Yerusalem yang baru. Terima kasih Tuhan. Terpujilah nama-Mu kekal selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Mari kita angkat lagu, kita jalan sekali persembahan untuk kasih kita nyanyikan nyanyian. Firman air kehidupan.
perbuatannya besar, Dia pindahkan kita dari gelap pada terang yang ajaib. Bersyukur padanya, Dia gembala baik, menuntun pada mata air yang jernih. Firman yang diberikan, air kehidupan, memberi kelegaan, kepuasan. Semangat, nyanyikan. Kita anak-anak perang yang telah dimerdekakan, masuk dalam pembentukan, sidang mempelai perempuannya. Biarlah kita semakin teguh pegang firman-Nya, firman pengajaran mempelai Alkitabiah. Kita anak-anak terang yang telah dimerdekakan, masuk dalam pembentukan, sidang mempelai perempuannya. Biarlah kita semakin teguh pegang firman-Nya, firman pengajaran mempelai Alkitabiah. Firman pengajaran mempelai Alkitabiah. Tuhan, terima kasih buat kehadiran kita dan persembahan kita sekalian. Kita doakan yang sakit Opuromando, Bu Yuli, Geraldo, suami Bu Licu. Ya, selesai ibadah sebentar. Ya, latihan untuk Natal GBS Jabar Banten. Ya. Ya, yang ikut aja. Ya, ikut Natal. Maksudnya latihan. Ya, kalau nggak ikut, nggak usah ikut latihan. Ya, kita berdiri. Ya. Ya, ini Natal tanggal 2 Desember ya. Ya, tanggal 2 Desember Natal jam 5 sore di jam 4 sore di Kristus Pembela ya. Daerah Istana Muara. Ya, kita berdoa. Kami berdoa buat anak-anakmu yang sedang sakit. Kami berdoa buat Opuromando, bilur-bilur Tuhan yang ajaib menyembuhkan engkau. Bu Yuli juga bilur-bilur Tuhan yang ajaib menyembuhkan engkau. Geraldo juga bilur-bilur Tuhan yang ajaib menyembuhkan engkau. Suami Ibu Licu juga bilur-bilur Tuhan yang ajaib menyembuhkan engkau. Kami berdoa yang mengikuti secara online baik langsung dan tunda, bilur-bilur Tuhan yang ajaib menyembuhkan engkau. Tolong kami dalam melayani Tuhan dan beribadah, sebab segala jerih payah kami dalam Tuhan tidak ada yang sia-sia. Semua diperhitungkan oleh Allah menjadi mahkota kehidupan kami kelak selama-lamanya. Pemerintahan pusat dari Pak Presiden Gibran Prabowo, Tuhan berkati seluruh gubernur di Indonesia, bupati, wali kota, muspika, kecamatan, kepala desa dan lurah, TNI, Polri berkati. Terima kasih Tuhan. Semua anak-anakmu berkati. Juga kami berdoa supaya jangan terjadi banjir Tuhan di lingkungan di sini. Mohon kemurahan Tuhan, terutama jangan masuk ke rumah dalam nama Tuhan Yesus. Berkati Ibu Susan, anak mantu semua berkati. Pulanglah dalam naungan kasih sayangnya Tuhan Yesus Kristus. Maranatha, Tuhan datang kembali di awan-awan permai. Haleluya. Amin. Selamat malam.